ketua umum partai politik ke Istana Merdeka pada Selasa malam. Agenda pertemuan ini merupakan silaturahmi Idul Fitri antara partai politik dengan pemerintah. Dan di antara partai koalisi pendukung pemerintah tersebut dikabarkan hanya Partai Nasdem yang tidak diundang. Selain agenda silaturahmi Lebaran, diduga pertemuan malam tadi juga membahas koalisi besar untuk pemilu 2024 mendatang. Langsung saja bersama saya Natalita dan Alfa Tauhid, inilah kabar siang selengkapnya. Anda kembali di kabar siang. Pemirsa, pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang melukai 2 orang sempat mengirimkan surat kepada Ketua MUI. Dalam surat itu, dia mengklaim sebagai nabi. Proses autopsi jenazah pelaku penembakan di MUI hingga kini masih berlangsung. Dan pemirsa, informasi terbaru hasil otopsi jenazah pelaku penembakan di kantor MUI akan disampaikan oleh Nadila Saleh di Rumah Sakit Polri, dan kita juga sudah terhubung dengan Humaydi, tetangga pelaku di Lampung. Pertama kita ke Nadila Saleh terlebih dahulu. Nadila, bagaimana, sudah adakah hasil dari otopsi tentang kematian dari pelaku penembakan ini? Ya, selamat siang. Langsung dari Rumah Sakit Polri, Nadila Saleh. Selanjutnya kita menuju ke Pak Humaydi. Ini merupakan tetangga dari pelaku yang melakukan penembakan di gedung MUI Jakarta kemarin. Selamat siang, Pak Humaydi. Selamat siang, Mbak Ana. Ya, Pak Humaydi, kami sebelumnya ingin konfirmasi, betul ya, Bapak ini adalah tetangga dari Mustafa yang merupakan pelaku penembakan? Iya, betul, Bu. Pak Humaydi, mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya keseharian dari Pak Mustafa ini? Sebetulnya Gitu dengan Pak Mustafa ini, keadaan ataupun bisa dikatakan kondisi kejiwaan dari Pak Mustafa ini terlihat normal begitu? ya kalau selama ini kita, Aktif tidak atau seperti apa, Pak? ya dia aktif, Bu, sama tetangga dia peduli. Cuman dia ini kan petani, Bu, petani kakao. Bergabung bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Ya, sama-sama, Bu. Ya, dan pemirsa, informasi lainnya, 32 unit rumah warga di Gayo Lues, Aceh terbakar. Pemirsa, keluarga wanita yang menjadi korban tewas di bawah lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara laporkan 6 perusahaan, termasuk Angkasa Pura II, ke Bareskrim Polri. Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, perempuan yang tewas terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, akan menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana. Pihak keluarga meminta penanganan kasus ini ditarik ke Bareskrim Polri. Rekaman CCTV saat Aisyah, wanita yang tewas terjatuh di lift Bandara Kuala Namu, dinilai banyak kejanggalan. Selain itu, konstruksi bangunan bandara juga dinilai tidak sesuai dengan aturan jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan publik. Pemirsa, sidang kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan tersangka Ferry Irawan dan korban sang istri Vena Melinda kembali digelar di Pengadilan Negeri. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan tersangka Ferry Irawan, kita akan bergabung dengan rekan Goldi Gumilang dari Pengadilan Negeri Kediri. Selamat siang, Goldi. Bagaimana jalannya sidang siang hari ini? Ya, Ana dan juga Terima kasih. Laporan langsung Goldi Gumilang dari Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sidang etik memutuskan AKBP Ahirudin dipecat dari Polri. AKBP Hasibuan ditetapkan bersalah dan diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Mantan KBO Ditres Narkoba Polda Sumut itu terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, putra ketiganya yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara itu, menanggapi keputusan hasil sidang kode etik terhadap AKBP Hasibuan, Ibu Ken Admiral Elvi Indri yang turut hadir meneteskan air mata. Ia merasa mendapatkan keadilan dari kasus yang menimpa anak kelimanya. Bareskrim Polri menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra. Bareskrim Polri menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra dan masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Dito Mahendra juga dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Pemirsa, jalanan rusak di Provinsi Lampung mendadak diperbaiki jelang kunjungan Presiden Joko. Kementerian Komunikasi dan Informatika meninjau kesiapan layanan media KTT ASEAN.
Besok petang pemirsa, timnas sepak bola putra Indonesia akan kembali beraksi di SEA Games 2023. Indonesia siap menghadapi Myanmar pada pertandingan kedua grup A. Pemirsa, ribuan orang terus berupaya meninggalkan Sudan menghindari terjebak. Sejumlah warga Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Sudan terdeteksi mengalami trauma. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Siang kali ini. Anda bisa terus memperbarui informasi dengan cara mengakses laman tv1news.com. Akhir kata, kami undur diri. Saya Alfa Tauhid. Dan saya Anatia Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.